Pernahkah kalian membayangkan bagaimana rasanya melihat sebuah tim yang tak punya apa-apa, sebuah tim yang diolok-olok dan dianggap remeh, tiba-tiba menulis ulang buku sejarah olahraga di depan mata kalian? Ini bukan naskah film. Ini adalah kisah nyata yang melebihi fantasi terliar Hollywood sekalipun. Saya tidak akan bercerita tentang tim-tim raksasa yang memang ditakdirkan untuk menang. Saya akan menceritakan kisah sebuah tim yang diberi peluang 5.000-1 untuk juara. Tim yang satu musim sebelumnya berada di ambang kehancuran, namun mereka menolak menyerah. Kisah ini adalah tentang Jamie Vardy, seorang pekerja pabrik yang bangkit dari liga amatir, tentang N'Golo Kante yang berlari seolah memiliki paru-paru tak terbatas, tentang Claudio Ranieri, si tukang rombak yang mengubah keraguan menjadi keyakinan. Ini adalah kisah Leicester City. Bagaimana mereka mewujudkan kejutan olahraga paling luar biasa, tidak terduga, dan menghancurkan sepanjang sejarah. Ini bukan hanya tentang sebuah tim yang memenangkan piala. Ini tentang harapan, keyakinan, dan keajaiban yang terjadi saat sekelompok orang menolak untuk menyerah. Tidak peduli seberapa mustahil tantangannya. Ini adalah dongeng terhebat, dan kalian akan segera mendengar seluruh kisah yang benar-benar mengejutkan. Bersiaplah, karena apa yang akan kalian dengar akan membuat kalian percaya pada mukjizat. Halo dulur dan kawan-kawan, balik lagi dengan gua Aditya, di mana di channel ini gua akan membahas tentang sejarah, kontroversi, kisah menarik, dan apapun itu yang berkaitan dengan sepak bola. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas. Untuk memahami keajaiban, kita harus melihat dari mana semuanya dimulai. Mari kita kembali ke musim sebelumnya, musim 2014-2015. Leicester City berada di titik nadir, terperangkap di dasar klasemen. Situasi mereka sangat buruk. Bayangkan, selama lebih dari 4 bulan, tepatnya 140 hari, nama Leicester City terpampang di posisi paling buncit klasemen Premier League. Hari demi hari, minggu demi minggu, berita utama di media hanya ada satu: Leicester City, tim yang sudah tamat. Para pakar sepak bola di televisi maupun surat kabar sudah mencoret mereka dari daftar klub Premier League. Mereka dianggap sebagai tim pertama yang pasti akan terdegradasi. Suasana di dalam klub saat itu sangat suram. Setiap pertandingan yang mereka jalani terasa seperti final, tetapi kekalahan terus datang. Pelatih Nigel Pearson dalam konferensi pers seringkali harus menjawab pertanyaan yang sama. Apakah tim Anda sudah menyerah? Dia selalu membela para pemainnya, melihat semangat yang tidak dilihat orang lain. Namun, di tengah keputusasaan itu, terjadi sesuatu yang aneh dan luar biasa. Di akhir musim, ketika semua orang sudah pasrah, tim ini seolah menemukan kekuatan baru dari dalam. Di 9 pertandingan terakhir, mereka mencetak 22 poin dari kemungkinan 27 poin. Mereka memenangkan 7 diantaranya. Sebuah pelarian dramatis
dan tidak masuk akal yang dikenal sebagai The Great Escape. Dari posisi terakhir, mereka berhasil finish di peringkat ke-14 dan bertahan di Premier League. Mereka selamat, tapi itu hanyalah awal dari cerita. Mereka lolos dari lubang mereka yang satu, hanya untuk melihat neraka yang lebih besar di musim berikutnya. Sedikit yang mereka tahu, neraka itu akan menjadi surga yang tidak pernah mereka bayangkan. Musim yang penuh penderitaan itu ternyata membentuk karakter yang luar biasa, membangun fondasi mental baja yang akan menjadi kunci kesuksesan di masa depan. Tentu saja, setelah musim yang penuh tekanan itu, ada perubahan besar. Manajer mereka, Nigel Pearson, yang membawa mereka dari championship dan menyelamatkan dari degradasi, dipecat. Keputusan itu membuat banyak orang bingung. Bagaimana bisa klub memecat manajer yang baru saja melakukan keajaiban? Spekulasi beredar dan suasana di dalam klub menjadi tegang. Leicester butuh wajah baru, seseorang yang bisa mengubah atmosfer, tetapi juga tidak terlalu ambisius. Klub mencari nama yang tidak terlalu dikenal, dan mereka menemukannya. Claudio Ranieri, seorang manajer asal Italia dengan reputasi sebagai Tinkerman atau si tukang rombak, karena dia gemar mengubah formasi dan pemain di setiap pertandingan. Catatan kerjanya pun tidak terlalu mengesankan. Dia datang setelah dipecat dari tim nasional Yunani setelah kalah dari Kepulauan Faroe. Ya, Kepulauan Faroe. Saat namanya diumumkan, reaksi publik terbagi dua, skeptis dan pesimis. Gary Lineker, legenda Leicester City, bahkan mentweet, Claudio Ranieri, benar-benar sejujurnya saya tidak yakin. Pundit sepak bola ternama, Jimmy Carragher, juga memberikan pandangannya. Ini adalah rekrutan yang sangat aneh. Saya tidak melihat ini akan berhasil. Media di seluruh dunia menertawakan pilihan ini, menganggap Leicester sudah pasrah dan memilih manajer yang aman untuk mengarungi musim yang diprediksi penuh kekalahan. Namun, di balik semua keraguan itu, ada energi baru. Ranieri datang dengan senyum, dengan keramahan, dan dengan pendekatan yang sangat berbeda. Ia tidak datang dengan janji-janji muluk. Ia datang dengan kesederhanaan. Ia hanya ingin para pemainnya bersenang-senang. Ranieri terkenal dengan taktik motivasinya yang sederhana tapi efektif. Saat timnya kesulitan mencetak clean sheet di awal musim, ia menjanjikan pizza gratis. Saya bilang, ayo come on, pizza untuk kalian semua. Kenangnya sambil tersenyum. Dan mereka bermain dengan semangat luar biasa. Mereka sangat termotivasi oleh pizza. Ia mengubah atmosfer ruang ganti dari tekanan menjadi kesenangan. Dia tidak menuntut hal-hal yang tidak mungkin. Dia hanya meminta hal-hal yang mendasar. Kerja keras, persatuan, dan yang terpenting, senyum. Tanpa ada yang memperhatikan, Ranieri mulai membangun sesuatu yang istimewa. Sesuatu yang akan menjadi fondasi dari keajaiban terbesar dalam sejarah olahraga. Bagian dari cerita yang paling menarik adalah para pemainnya. Ini bukan tim yang penuh dengan bintang dunia.
Ini adalah tim yang penuh dengan cerita personal yang luar biasa. Cerita tentang orang-orang yang diremehkan, dibuang, dan dianggap tidak cukup baik. Tetapi mereka semua memiliki satu kesamaan, keinginan untuk membuktikan diri. Mari kita lihat mereka satu persatu. Jamie Vardy, sang mesin dari pabrik. Jamie Vardy bukan produk akademi elit. Dia datang dari tim semi profesional Fleetwood Town. Beberapa tahun sebelumnya, dia bahkan masih bermain di liga amatir sambil bekerja di pabrik. Dia pernah menceritakan betapa sulitnya hidupnya saat itu. Saya akan bangun jam 4 pagi, bekerja di pabrik, membuat kaki palsu, lalu langsung pergi latihan, tenangnya. Dia tidak punya bakat alami seperti Messi atau Ronaldo. Yang dia punya adalah kecepatan, naluri gol yang tajam, dan tekad yang tidak bisa dihancurkan. Dia seperti mesin yang terus berlari. Vardy tidak kenal lelah, dan di bawah Ranieri, dia menjadi ujung tombak yang mematikan. Riyad Mahrez, sang seniman dari jalanan. Riyad Mahrez adalah seniman di atas lapangan. Dia didatangkan dari tim Ligue 2 Prancis, Le Havre, hanya dengan harga 400.000 pound sterling. Sebuah nilai yang sangat kecil untuk ukuran Premier League. Tidak ada yang melihat dia akan menjadi pemain terbaik di liga. Dia memiliki sentuhan magis, trik-trik yang membuat bek lawan bertekuk lutut, dan ketenangan yang luar biasa di depan gawang. Saat pertama kali Mahrez tiba di Leicester, banyak yang skeptis. Legenda Leicester, Gary Lineker, bahkan mengakui bahwa Mahrez bukan pemain yang mencolok pada awalnya. Saya melihatnya di sesi latihan. Dia sangat kurus, dan saya berpikir, apa yang orang ini lakukan di sini, kata Lineker. Namun di bawah Ranieri, Mahrez mekar menjadi seniman sejati yang membuat pertahanan lawan kacau balau. N'Golo Kante, si pekerja keras yang tak kenal lelah. N'Golo Kante mungkin salah satu rekrutan terbaik dalam sejarah Premier League. Dia adalah gelandang bertahan yang tidak pernah berhenti berlari. Dia adalah mesin. Dia seperti memiliki 2 pasang paru-paru dan 4 pasang kaki. Dia bisa berada di mana-mana, merebut bola, menghentikan serangan, dan memulai serangan balik. Jamie Vardy pernah menceritakan kesan pertamanya saat melihat Kante. Dia datang ke ruang ganti, dan kami berpikir, siapa anak kecil ini? Lalu dia mulai berlari, dan kami tidak bisa menghentikannya. Rasanya seperti ada 2 Kante di lapangan. Kemudian ada kapten mereka, Wes Morgan, bek tengah yang solid seperti batu. Ada Danny Drinkwater, gelandang pekerja keras yang menjadi otak di lini tengah. Ini adalah tim yang dibangun dari para pemain yang diremehkan. Pemain yang tidak diinginkan oleh klub-klub besar. Tapi mereka semua memiliki satu kesamaan, keinginan untuk membuktikan diri. Musim dimulai, semua orang menunggu Leicester City akan kembali ke dasar klasemen. Tapi itu tidak terjadi. Mereka mengawali musim dengan kemenangan telak 4-2 atas Sunderland. Lalu imbang, lalu menang lagi dan lagi dan lagi. Mereka terus meraih poin. Mereka bermain dengan
energi yang luar biasa. Mereka melakukan serangan balik dengan kecepatan kilat. Sebuah taktik sederhana yang terbukti mematikan bagi tim-tim besar. Vardy mencetak gol demi gol. Mahrez menarik melewati bek lawan. Kante merebut bola seperti permen dari tangan anak kecil. Pertandingan demi pertandingan, mereka terus mengejutkan. Mereka mengalahkan West Ham, Aston Villa, dan Stoke City. Mereka bahkan sempat berada di puncak klasemen untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka. Suasana di King Power Stadium mulai berubah. Awalnya ada kecemasan di udara, tapi seiring kemenangan demi kemenangan, kecemasan itu berubah menjadi kegembiraan yang murni. Para pendukung mulai bernyanyi dengan lebih lantang, lebih percaya diri. Namun, media dan para ahli masih menganggap itu hanya kebetulan. Mereka menunggu Leicester City jatuh. Ini hanya kebetulan, kata mereka. Mereka akan segera kembali ke habitat aslinya. Mereka berpikir bahwa Leicester akan kelelahan, bahwa mereka akan kehilangan momentum. Tapi mereka tidak jatuh. Sebaliknya, mereka terus berlari. Saat Jamie Vardy mencetak gol dalam 11 pertandingan berturut-turut, memecahkan rekor Van Nistelrooy, Stadion King Power bergemuruh. Saya tidak pernah mendengar suara stadion seperti itu. Rasanya seperti seluruh stadion sedang berteriak. Ini tidak akan berhenti, dan memang tidak akan berhenti. Leicester City di bawah radar mulai membangun momentum yang tak terhentikan. Momentum yang akan membawa mereka ke puncak dunia sepak bola. Saat musim berlanjut ke bulan November dan Desember, Leicester City terus berada di puncak. Mereka mengakhiri tahun 2015 dengan berada di posisi pertama. Tapi skeptisme tetap tinggi. Pundit ternama Alan Shearer mengatakan mereka akan runtuh. Ini hanyalah keajaiban Natal. Orang-orang masih menganggap ini hanyalah dongeng yang akan segera berakhir. Namun, Leicester tidak runtuh. Mereka melanjutkan momentum luar biasa mereka. Mereka menghadapi lawan-lawan tangguh dan mengalahkannya satu persatu. Mereka mengalahkan Chelsea, tim yang memenangkan liga di musim sebelumnya. Kemenangan ini terasa sangat manis dan menjadi bukti bahwa mereka bukan lagi tim kejutan semata. Puncaknya terjadi pada 6 Februari 2016. Mereka menghancurkan Manchester City 3-1 di Etihad Stadium dalam pertandingan yang dianggap sebagai salah satu penampilan terbaik mereka. Saat itu, pandangan dunia mulai berubah. Manajer Manchester City, Manuel Pellegrini, mengakui keunggulan mereka. Mereka bermain dengan intensitas yang luar biasa. Saya tidak percaya mereka bisa bermain secepat itu. Mereka pantas menang. Ranieri memainkan peran yang jenius. Dia menolak tekanan media. Dia tidak pernah berbicara tentang memenangkan liga. Sebaliknya, dia selalu merendah dan hanya berbicara tentang target kecil, seperti mendapatkan 40 poin untuk menghindari degradasi. Strategi ini berhasil menjaga para pemain tetap fokus dan bermain tanpa beban. Saat ditanya tentang taktik,
Ranieri pernah menjawab dengan metafora yang sederhana. Kami seperti tim Formula One, tapi kami bukan mobil Ferrari. Kami adalah tim yang sederhana, dan kami harus berlari di tikungan dengan sangat hati-hati. Tapi saat di lintasan lurus, kami akan terbang. Ini adalah masa ketika Leicester City mengubah keraguan menjadi keyakinan, dan mimpi yang dianggap mustahil mulai terasa nyata. Mereka menjadi simbol harapan bagi semua orang yang pernah diremehkan. Ketika musim mendekati akhir, ketegangan semakin memuncak. Leicester City terus memimpin klasemen dengan selisih poin yang cukup jauh. Setiap pertandingan terasa seperti final. Mereka menghadapi lawan-lawan tangguh, tetapi para pemain tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Mereka berjuang untuk satu sama lain. Vardy, Mahrez, Kante, Morgan, Drinkwater, semua orang memberikan 100% dari diri mereka. Ada persahabatan yang kuat di antara mereka. Mereka bukan hanya rekan satu tim. Mereka adalah saudara. Mereka berjuang bersama, dan mereka akan menang atau kalah bersama. Suasana di ruang ganti saat itu penuh dengan canda tawa. Mereka tidak merasakan tekanan sebesar yang dirasakan di dunia luar. Kami selalu bercanda, tertawa. Kami tidak pernah merasakan tekanan. Kami hanya bermain sepak bola dan bersenang-senang seperti anak kecil. Di lapangan, mereka menunjukkan ketangguhan mental. Mereka tidak selalu bermain indah, tetapi mereka selalu bermain efektif. Kemenangan-kemenangan di akhir musim seperti saat mengalahkan Southampton 1-0 dan Crystal Palace 1-0 menunjukkan betapa gigihnya mereka. Ini adalah kemenangan yang diperoleh dengan kerja keras dan semangat juang, bukan hanya bakat. Saat melawan Southampton, Wes Morgan mencetak satu-satunya gol penentu. Setelahnya, pelatih lawan, Ronald Koeman, memuji semangat juang mereka. Mereka pantas menang. Mereka tidak pernah menyerah. Mereka menunjukkan semangat tim yang luar biasa. Saat itu, Leicester City sudah menjadi cerita global. Di seluruh dunia, orang-orang mengikuti perjalanan mereka. Mereka adalah simbol harapan bagi semua orang yang pernah diremehkan. Mereka menunjukkan bahwa dalam olahraga, dalam hidup, apapun bisa terjadi. Bahwa David bisa mengalahkan Goliat. Bahwa mimpi yang paling gila pun bisa menjadi kenyataan. Akhirnya tiba saatnya. Tanggal 2 Mei 2016, Leicester City tidak bermain, tetapi Tottenham Hotspur, pesaing terdekat mereka, menghadapi Chelsea. Leicester City sudah mengunci gelar juara jika Tottenham gagal menang. Semua orang menahan napas. Para pemain Leicester yang seharusnya sudah tidur nyenyak berkumpul di rumah Jamie Vardy untuk menonton pertandingan itu bersama. Suasana di rumah Vardy terasa tegang, tetapi juga penuh harapan. Mereka duduk di depan TV, diam, menyaksikan drama di London. Tottenham unggul 2-0. Harapan seolah-olah sirna. Mimpi itu
terasa jauh. Namun mereka tahu sepak bola penuh kejutan. Giri Cahyl mencetak gol balasan, membuat skor menjadi 2-1. Dan kemudian di menit ke-83 datanglah momen yang mengubah segalanya. Eden Hazard melepaskan tendangan melengkung yang indah dan bola masuk ke gawang. Skor menjadi 2-2. Granit Drinkwater mengenang momen tak terlupakan itu. Saya berteriak sekeras yang saya bisa. Kami melompat ke atas sofa. Saya tidak pernah melihat orang dewasa begitu bahagia. Sambil menangis dan berpelukan. Itu adalah malam yang tidak akan pernah kami lupakan. Teriakan riang, pelukan erat, dan air mata tumpah di rumah Vardy. Tidak ada yang bisa mempercayainya. Mereka melakukannya. Dunia tidak bisa mempercayainya. Cerita itu nyata. 5.000-1. Ini adalah kisah yang akan diceritakan dari generasi ke generasi. Sebuah kisah yang mengajarkan kita bahwa dalam dunia di mana uang dan kekuatan seringkali mendominasi, hati, kerja keras, dan tekad masih bisa menjadi raja. Setelah perayaan yang luar biasa di rumah Jamie Vardy, pesta sesungguhnya baru dimulai. Kota Leicester meledak dalam kegembiraan. Di seluruh kota, orang-orang turun ke jalan, bernyanyi, menari, dan memeluk orang asing. Mereka bukan hanya merayakan sebuah gelar, mereka merayakan kebanggaan, keajaiban, dan identitas baru. Setelah parade kemenangan yang dihadiri ratusan ribu orang, klub ini selamanya mengubah status mereka dari klub yang nyaris terdegradasi menjadi tim yang bermain di Liga Champions. Mereka menunjukkan bahwa dalam sepak bola yang seringkali didominasi oleh uang dan kekuatan, hati, kerja keras, dan tekad masih bisa menjadi raja. Keberhasilan Leicester City bukan hanya tentang trofi, ini tentang inspirasi. Mereka mengubah cara orang melihat sepak bola. Mereka menunjukkan bahwa cerita Cinderella tidak hanya ada di film. Mereka membuktikan bahwa tim kecil bisa mengalahkan tim besar. Manajer legendaris Arsenal, Arsene Wenger, memberikan penghormatan tulus. Mereka membuat kita semua percaya pada keajaiban. Ini adalah kemenangan untuk semua orang yang mencintai sepak bola. Mereka menunjukkan bahwa uang bukanlah segalanya. Kisah mereka adalah pengingat yang kuat bahwa dalam hidup yang tidak mungkin bisa terjadi, bahwa yang diremehkan bisa menjadi juara, bahwa yang terbuang bisa menjadi legenda. Kisah Leicester City adalah tentang harapan, dan harapan adalah hal yang paling berharga yang bisa kita miliki. Bagaimana menurut kalian? Kisah apa lagi yang mau kita bahas? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, and subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.